Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rizwani Lubis dari Pendidikan Biologi 1 semester 4 akan menjelaskan tentang respirasi. Tahap respirasi meliputi 3 bagian. Yang pertama, respirasi eksternal, yaitu proses pengambilan gas dioksida atau O2 dari lingkungan atau medium di mana hewan itu hidup yang akan digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi dan pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan melalui memban respirasi secara difusi. Yang kedua, respirasi internal, yaitu proses yang berlangsung di dalam sel atau mitokondria di mana terjadi reaksi oksidasi reduksi atau pembakaran dengan menggunakan O2 untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, transportasi gas, yaitu meliputi pengangkutan gas O2 dan gas CO2 melalui sirkulasi darah menuju darah dari sel serta dari dan ke membran respirasi atau paru-paru atau insang. Respirasi adalah proses biokimia yang berlangsung di dalam sel berupa perombakan molekul-molekul makanan dan transfer energi yang dihasilkan atau respirasi seluler. Proses respirasi erat kaitannya dengan laju metabolisme atau metabolisme rate yang didefinisikan sebagai unit energi yang dilepas per unit waktu. Laju respirasi pada hewan tergantung pada aktivitas metabolisme total dari organisme tersebut. Fungsi utama respirasi adalah dalam rangka memproduksi energi melalui metabolisme aerobik dan hal tersebut terkait dengan konsumsi oksigen. Respirasi pada hewan yaitu terjadi pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata contohnya cacing polychaeta, moluska, dan krustasea. Sedangkan pada hewan vertebrata yaitu mamalia, aves, reptil, pisces, dan amfibi. Pada cacing polychaeta, misalnya Arenicola, terdapat insang eksternal yang termodifikasi membentuk parapodia berupa tonjolan-tonjolan lateral. Air akan bergerak melalui insang sebagai konsekuensi dari pergerakan tubuh. Pada polychaeta lainnya, terdapat silia pada insang yang meningkatkan pergerakan air. Pada cacing Annelida, terdapat alat respirasi berupa filamen-filamen yang berupa benang menjulur sebagai organ respirasi. Pada moluska, respirasi ada yang menggunakan insang dan ada yang menggunakan paru-paru. Pada moluska juga terdapat beberapa varian insang yang semuanya memiliki silia untuk menggerakkan air melewati insang tersebut. Pada beberapa moluska, misalnya Lamelibracantiata mytilus, insangnya juga berfungsi sebagai organ penyaring makanan. Pada cumi-cumi, terdapat tonggak mantel yang berdinding tebal dan berotot yang secara aktif memompa air keluar masuk rongga sehingga memfertilisasi insang. Pada moluska, paru-paru terdapat pada kelompok Pulmonata. Paru-parunya terdapat di bagian punggung di mana rongga mantel berfungsi dengan bagian belakang tubuh hewan tersebut. Sistem tersebut dapat tertutup dari atmosfer bebas dengan adanya tutup pneumostom atau pneumostom closer. Paru-parunya ini dapat berfungsi dalam fertilisasi, tetapi proses pertukaran gas antara paru-paru dengan lingkungan luar berlangsung melalui difusi sederhana. Pada krustasea yang umumnya pada kelompok Malacostraca atau kepiting lobster, terdapat insang di daerah toraks atau kadang-kadang berupa tonjolan di abdomen yang ditutupi oleh carapax. Bentuk dan jumlah insangnya tergantung pada kondisi tempat hidupnya. Misalnya kepiting air cenderung memiliki insang yang lebih lebar daripada kepiting darat. Aliran air pada insang krustasea biasanya satu arah atau unidireksional dan juga beberapa spesies lainnya mampu untuk membalikan arah aliran tersebut. Aktivitas membalikan arah aliran tersebut penting untuk membersihkan insang dari kotoran-kotoran atau debris yang terakumulasi. Pada hewan vertebrata, yang pertama mamalia. Pada waktu hewan mamalia menarik nafas, maka secara otomatis otot diafragma akan berkontraksi. Nah, karena otot diafragma berkontraksi, maka otot-otot tulang rusuk juga akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Mengembangnya rongga dada akan membuat tekanan dalam rongga dada akan menjadi berkurang sehingga udara yang dihirup melalui hidung akan masuk ke dalam paru-paru dan membuat paru-paru mengembang. Proses ini dinamakan dengan fase inspirasi pernapasan dada.
Selanjutnya, terjadi suatu proses yang dinamakan fase ekspirasi pernapasan dada yang ditandai oleh pelepasan udara melalui hidung. Proses ini disebabkan oleh melemasnya otot diafragma dan otot tulang rusuk dan juga dibantu oleh kontraksi dari otot perut. Melemasnya otot diafragma membuat otot diafragma ini akan melengkung ke atas, sedangkan tulang rusuk akan menurun yang mengakibatkan rongga dada mengecil dan tekanannya naik. Meningkatnya tekanan rongga dada ini akan membuat udara akan keluar dari paru-paru melalui sistem pernapasan. Yang kedua, aphes. Pada saat hewan aphes sedang terbang, maka proses pengambilan oksigen melalui hidung tentu saja akan terhambat karena selama terbang terjadi kontraksi pada otot dada yang menyebabkan udara akan sulit masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena alasan itu, pada waktu terbang, hewan aphes ini memanfaatkan cadangan udara yang terdapat pada pundi-pundi udara dan udara ini dapat masuk ke paru-paru. Setelah udara masuk ke paru-paru, maka akan terjadi proses pertukaran gas, kemudian oksigen akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi dan pelepasan karbon dioksida dalam darah melalui hidung. Pundi-pundi udara dapat diisi oleh udara kembali pada saat aphes hinggap di suatu tempat atau terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya. Ketika hewan aphes sedang tidak terbang, pada fase inspirasi pertama-tama otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang. Hal ini menyebabkan udara dapat memasuki paru-paru, sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Pada fase ekspirasi, proses ini ditandai dengan melemasnya rongga dada sehingga hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru akan meningkat sehingga udara akan keluar dari paru-paru menuju sistem pernapasan. Pada moluska, respirasi ada yang menggunakan insang dan ada yang menggunakan paru-paru. Pada moluska juga terdapat beberapa varian insang yang semuanya memiliki silia untuk menggerakkan air melewati insang tersebut. Pada beberapa moluska, misalnya Melibracantiata mytilus, insangnya juga berfungsi sebagai organ penyaring makanan. Pada cumi-cumi, terdapat tonggak mantel yang berdinding tebal dan berotot yang secara aktif memompa air keluar masuk rongga sehingga memfertilisasi insang. Yang keempat yaitu Pisces. Pada fase inspirasi dari pernapasan ikan adalah pada saat masuk melalui rongga mulut. Pada awalnya celah mulut pada ikan menutup, namun dikarenakan penutup insang menyamping dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut akan membesar. Keadaan ini akan membuat tekanan dalam rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga rongga mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Pada fase ekspirasi dari pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Nah, setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian karena insang akan terbuka, maka air akan didorong melewati lembaran insang sehingga terjadi pertukaran gas. Darah di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat oksigen dan air. Yang kelima yaitu amfibi. Saat bernapas terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur, sedangkan otot yang dinamakan sternocleidomastoideus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas di sana. Pada fase ekspirasi, maka otot hyoideus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Demikianlah hasil penjelasan dari saya tentang respirasi. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.